Pernahkah Anda merasakan sendi-sendi terasa nyeri, bengkak, bahkan sulit digerakkan, terutama saat bangun tidur atau setelah duduk terlalu lama? Jika ya, bisa jadi itu merupakan tanda bahwa kadar asam urat dalam tubuh sedang meningkat. Kondisi ini memang sering dialami oleh orang yang sudah memasuki usia lanjut. Dan salah satu pemicunya bisa berasal dari makanan yang dikonsumsi setiap hari. Banyak orang mengira bahwa nyeri di persendian adalah akibat alami dari bertambahnya usia. Padahal, bisa jadi penyebab utamanya berasal dari pola makan yang terlihat biasa saja namun mengandung pemicu yang tersembunyi. Dalam video ini, kita akan membahas secara menyeluruh makanan-makanan yang berpotensi meningkatkan kadar asam urat, khususnya yang sering dikonsumsi tanpa disadari. Jika Anda ingin tetap bisa berjalan dengan ringan, duduk tanpa rasa tidak nyaman, dan menikmati masa tua dengan tubuh yang lebih sehat, simak video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe agar Anda tidak tertinggal video penting lainnya. Silakan juga tulis nama dan usia Anda di kolom komentar, dan ceritakan pengalaman Anda menghadapi masalah asam urat. Siapa tahu, kisah Anda bisa menjadi pelajaran berharga bagi penonton lainnya. Asam urat sebenarnya adalah zat alami yang dihasilkan oleh tubuh saat memecah purin, senyawa yang secara alami terdapat dalam tubuh dan dalam berbagai jenis makanan. Dalam kondisi normal, asam urat dibuang melalui urin. Namun jika kadarnya terlalu tinggi atau ginjal tidak bekerja secara optimal, maka asam urat dapat menumpuk dan membentuk kristal di dalam sendi. Kristal inilah yang bisa menyebabkan sendi terasa nyeri, kaku, atau bengkak. Area yang sering terdampak adalah jempol kaki, lalu bisa menyebar ke lutut, pergelangan tangan, dan bahu. Nyeri bisa muncul tiba-tiba dan berlangsung selama beberapa hari, mengganggu kenyamanan beraktivitas. Salah satu pemicu umum kenaikan kadar asam urat adalah makanan tinggi purin. Contohnya adalah daging merah seperti daging sapi dan kambing. Daging ini memang enak dan menjadi favorit dalam berbagai hidangan. Namun jika dikonsumsi berlebihan, terutama dalam bentuk olahan seperti soto, gulai, atau sop, purin yang larut dalam kuah juga bisa ikut masuk ke tubuh. Jadi, bukan hanya dagingnya yang perlu diwaspadai, tetapi juga kuahnya. Jeroan adalah makanan lain yang sangat tinggi purin. Hati, otak, ginjal, usus, jantung, dan lidah kerap kali digunakan dalam masakan tradisional yang menggugah selera. Tapi konsumsi rutin jeroan, apalagi tanpa cukup asupan air, dapat meningkatkan risiko penumpukan asam urat dalam tubuh. Beberapa orang baru menyadari setelah mengalami serangan nyeri di sendi. Oleh karena itu, mengurangi konsumsi jeroan adalah langkah bijak dalam menjaga kesehatan sendi dan ginjal. Bagaimana dengan ikan? Ikan memang sumber protein yang baik, tapi tidak semua jenis ikan aman bagi penderita asam urat. Ikan sarden, makarel, dan ikan teri kering adalah contoh ikan dengan kandungan purin tinggi. Makanan laut seperti kerang, kepiting, udang, dan cumi juga memiliki risiko serupa jika dikonsumsi terlalu sering. Terutama bagi yang fungsi ginjalnya sudah menurun karena faktor usia. Sebaiknya konsumsi jenis makanan laut ini dibatasi. Makanan dalam kemasan seperti kornet dan sarden kalengan juga perlu diperhatikan. Selain tinggi purin, makanan siap saji sering mengandung bahan pengawet dan garam dalam jumlah tinggi, yang dapat berdampak buruk pada ginjal. Terlalu banyak garam juga dapat memperburuk kondisi tekanan darah. Maka, penting untuk membaca label dan lebih memilih makanan segar yang diproses secara sederhana. Beberapa jenis buah juga perlu diperhatikan. Meskipun buah umumnya menyehatkan, durian, alpukat, dan kelapa kopior bila dikonsumsi berlebihan bisa memperberat kerja metabolisme tubuh, termasuk dalam pemrosesan purin. Terutama jika buah sudah terlalu matang atau mulai berfermentasi secara alami. Sebagai gantinya, Anda bisa memilih buah yang lebih aman seperti pepaya, apel, pir, dan melon. Minuman pun tidak kalah penting. Minuman beralkohol seperti bir dan tuak telah diketahui bisa mengganggu proses pengeluaran asam urat oleh ginjal. Selain itu, minuman manis dalam kemasan, terutama yang tinggi fruktosa, dapat merangsang produksi asam urat. Minumlah air putih yang cukup,
air kelapa muda tanpa gula tambahan, atau rebusan jahe tanpa pemanis untuk mendukung metabolisme tubuh dan menjaga kadar asam urat tetap seimbang. Kemampuan ginjal dalam menyaring limbah menurun seiring bertambahnya usia. Maka dari itu, menjaga pola makan adalah langkah penting. Gantilah daging merah dengan protein nabati seperti tempe dan tahu. Perbanyak sayuran rendah purin seperti timun, labu siam, dan sawi putih. Namun, tetap waspadai beberapa sayuran tinggi purin seperti kangkung, bayam tua, dan daun singkong, yang sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan. Mungkin Anda berpikir, sulit rasanya mengubah kebiasaan makan yang sudah lama dijalani. Tapi banyak orang berhasil menurunkan kadar asam urat hanya dengan mengganti jenis makanan dan cara memasaknya. Mulailah dari hal-hal sederhana, seperti mengurangi jeroan atau memilih metode masak seperti kukus atau rebus ringan. Hindari penyedap rasa berlebihan yang bisa memperberat kerja ginjal. Dalam perjalanan menjaga pola makan, pasti ada kisah yang bisa Anda bagikan. Mungkin Anda pernah mengalami nyeri luar biasa, atau Anda punya resep sehat yang membuat tubuh terasa lebih ringan. Silakan ceritakan di kolom komentar. Apa makanan yang sulit Anda hindari? Bagaimana cara Anda menyiasatinya? Kisah Anda bisa menjadi inspirasi bagi orang lain yang sedang berjuang dengan kondisi serupa. Selain dari makanan, ada kebiasaan sehari-hari yang juga memengaruhi kadar asam urat. Salah satunya adalah kurangnya aktivitas fisik. Jika tubuh jarang digerakkan, metabolisme melambat, termasuk proses pembuangan asam urat. Anda tidak perlu olahraga berat. Cukup berjalan pagi selama 20-30 menit, atau melakukan peregangan ringan sudah memberi manfaat besar. Berat badan juga memengaruhi kadar asam urat. Berat badan berlebih bisa memperberat kerja ginjal dan meningkatkan produksi purin. Maka, menjaga berat badan ideal dengan mengatur porsi makan dan meningkatkan asupan serat sangat dianjurkan. Mengurangi 1 sendok nasi atau mengganti camilan dengan buah segar adalah langkah kecil yang bisa berdampak besar. Kesalahan umum adalah bergantung sepenuhnya pada obat tanpa mengubah pola hidup. Obat memang membantu meredakan nyeri, tetapi jika pemicunya tetap ada, keluhan akan kembali. Penggunaan obat jangka panjang juga berisiko bagi ginjal dan hati. Maka, perubahan gaya hidup adalah kunci utama. Stres juga dapat memperburuk kondisi tubuh, termasuk kadar asam urat. Saat stres, tubuh melepaskan hormon yang bisa memicu peradangan. Menjaga pikiran tetap tenang, melakukan aktivitas yang menenangkan, dan menjaga hubungan sosial bisa membantu menjaga keseimbangan tubuh. Beberapa makanan justru bisa membantu menjaga kadar asam urat tetap seimbang. Timun, wortel, dan labu siam kaya air dan rendah purin membantu tubuh membuang kelebihan asam urat. Buah-buahan seperti apel, pir, dan stroberi mengandung antioksidan dan serat yang mendukung kesehatan metabolisme. Minumlah 8-10 gelas air putih sehari agar ginjal bekerja optimal. Bahan alami seperti rebusan daun salam atau seledri kadang digunakan sebagai pendukung gaya hidup sehat. Meski belum banyak bukti ilmiah yang kuat, beberapa orang merasa terbantu. Namun, bahan alami ini sebaiknya tidak digunakan sebagai pengganti pengobatan medis, melainkan sebagai pelengkap gaya hidup sehat. Jika asam urat tidak ditangani dengan baik, kristalnya bisa menumpuk di ginjal dan membentuk batu ginjal. Ini bisa menimbulkan nyeri hebat saat buang air kecil dan kadang membutuhkan penanganan medis. Nyeri di pinggang atau punggung bisa menjadi salah satu tandanya. Maka, penting untuk mengenali gejala sejak dini. Jika Anda pernah mengalami nyeri sendi mendadak, bengkak, atau terasa panas, tubuh sedang memberi sinyal. Jangan panik, tapi jangan juga abaikan. Periksa makanan yang Anda konsumsi dalam beberapa hari terakhir. Catat dan pelajari agar bisa membuat pilihan lebih bijak ke depan. Ingat, Anda tidak sendirian. Banyak orang seusia Anda yang menghadapi hal serupa, dan banyak pula yang berhasil mengatasinya hanya dengan perubahan pola makan. Ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar. Apa makanan yang sulit ditinggalkan? Apakah Anda punya resep sehat andalan? Menjaga kesehatan sendi adalah bagian dari menjaga kualitas hidup.
Anda tentu ingin tetap aktif, menikmati waktu bersama keluarga tanpa terganggu nyeri. Maka, pengelolaan asam urat bukan hanya soal menghindari makanan tertentu, tapi juga membangun kebiasaan sehat seperti cukup minum, aktivitas ringan, dan tidur cukup. Usahakan makan malam tidak terlalu larut, idealnya sebelum pukul 7 malam. Ini membantu tubuh memproses makanan dengan lebih baik sebelum tidur. Pilih menu yang ringan seperti sup bening tanpa santan dan tanpa lemak berlebih. Terapi seperti pijatan ringan atau kompres hangat juga bisa membantu meredakan nyeri sendi. Ini bisa dilakukan sendiri di rumah, terutama saat gejala mulai muncul. Jika Anda sedang menjalani pengobatan, pastikan mengikuti anjuran dokter. Bila keluhan tidak membaik meski sudah menjaga pola makan, konsultasikan ulang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ingat, tidak ada kata terlambat untuk memulai hidup sehat. Bahkan langkah kecil seperti mengganti camilan atau menambah 1 gelas air putih sehari bisa memberikan perubahan besar bagi tubuh Anda.